Oke, selamat datang kembali di Matkul Tier List. Kita buat versi remake-nya karena kemarin audionya sangat hancur. Oke, jadi kita kembali lagi ngebahas uh, tier list atau tingkat kesulitan dari matkul-matkul fisika khususnya yang ada di UIN Sunan Gunung Jati ini. Tingkat kesulitannya itu kita dapatkan dari hasil survei ke mahasiswa-mahasiswa jurusan fisika tentunya. Yuk kita langsung saja mulai. Dimulai dari fisika dasar 1. Fisika dasar 1 ini disepakati bahwa dia ini masuk ke level basic. Nah, oh iya, sebelumnya tingkatan ini apa kita jelasin dulu ya. Basic itu dasar. Jadi tingkat yang paling mudah. Nah, ini ada adequate. Adequate itu cukup. Jadi satu tingkat di bawah basic. Nah, challenging itu menantang untuk kita lakukan. Expert itu untuk bidang yang udah lanjut, tingkat lanjut. Terus ada kompleks yang materinya itu cukup membuat pusing. Dan terakhir stres. Tingkat tersulit yang membuat mahasiswanya stres, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Di pengantar fisika matematika ini kita juga masukin ke basic. Fisika dasar itu materi SMA yang kita pelajari ulang di kuliah dengan tentunya tingkat yang lebih lanjut. Sedangkan pengantar fisika matematika ini sebenarnya yaitu kalkulus, tapi dalam tanda kutip kalkulus yang sudah di fisikanisasikan atau kalkulus yang digunakan untuk persamaan-persamaan fisika. Nah, di pengantar fisika matematik itu kita mempelajari dasar kalkulus juga seperti yang ada di SMA tuh ada 3 kan ya, ada limit, turunan, dan integral. Nah, lanjut kita ada sains fisika peradaban Islam. Sains fisika peradaban Islam ini materi yang cukup unik yang ada di UIN Sunan Gunung Jati karena kita membahas temuan-temuan saintis muslim dan kita bahas ke dalam dunia yang sekarang gitu, metode-metode sekarang. Jadi penemuan-penemuan mereka itu kita bahas di sains fisika peradaban Islam. Kemudian ada fisika dasar 2, yaitu lanjutan dari fisika dasar 1. Di sini kita masukin satu tingkat karena para mahasiswa mengatakan demikian. Lanjut, kita ada fisika matematika 1, yaitu kalkulus 1 yang sudah difisikanisasikan. Ini kita masuk ke adequate. Lalu ada metode pengukuran data fisis. Apa itu metode pengukuran data fisis? Metode pengukuran data fisis adalah pengukuran. Jadi kita mempelajari bagaimana cara mengukur suatu perhitungan dan kita lakukan dengan metode data fisis. Ini juga masuk ke adequate. Lalu ada yang cukup menantang ini fisika matematika 2. Fisika matematika 2 ini lanjutan dari fisika matematika 1. Dan ini cukup membuat kepala pusing, jadi kita masukkan ke expert karena orang-orang merasa ini sudah di tingkat lanjut. Nah, terus kita ada elektronika. Ini harusnya ada, ini disebutnya elektronika dasar. Sesuai namanya elektronika, kita mempelajari bagaimana cara listrik bekerja dan bagaimana pemanfaatannya di kehidupan kita sehari-hari. Terus ada mekanika juga sama. Mekanika juga dia lanjutan dari fisika dasar 1 sebenarnya. Dan baik mekanika dasar atau mekanika lanjut itu membahas tentang notasi-notasi. Kalau di mekanika ini notasi Newton dan Lagrange, kalau di sini kita lanjut Hamiltonian dengan kurung kosong dan lain sebagainya. Nah, terus ada eksperimen fisika. Eksperimen fisika ini dia itu sesuai namanya eksperimen. Jadi dalam pembuatan hukum atau
dalam pembuatan hukum atau apa istilahnya tuh ya, untuk pembuatan hukum. Jadi selain kita membuat suatu teori gitu, teori itu untuk bisa ditetapkan sebagai teori yang benar harus ada eksperimennya. Jadi pembuktian dari teori itu itulah eksperimen fisika. Nah, kemudian ada kajian fisika Islam, kajian sains Islam atau kajian fisika Islam. Apa itu? Jadi kita melakukan pengamatan secara fisis dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, ada suatu masa ketika Nabi Muhammad SAW dia pergi untuk Isra Mi'raj. Nah, di sana kita kan melihat kalau dia itu berada di Masjidil Aqsa dengan keadaan malam hari, berarti dia menjauhi matahari dan lain sebagainya bisa kalian dapatkan di mata kuliah ini. Saya masukkan ke adequate karena kebanyakan mahasiswa fisika merasa kalau matkul ini gampang. Nah, lanjut kita ke fisika modern. Fisika modern ini juga masuk ke expert. Fisika modern itu lawannya dari mekanika bisa dibilang. Kalau mekanika itu domainnya itu menghitung sesuatu yang relatif lambat dengan ukuran yang besar. Fisika modern itu menghitung sesuatu yang besar dengan relativitas kecepatannya itu mencapai kecepatan cahaya atau sekitaran kecepatan cahaya, jadi sangat cepat sekali. Lanjut ada fisika matematika 3. Tentunya kita sudah tahu ya guys ya, kalkulus itu memang menjadi momok yang menyeramkan bagi segala jurusan baik itu teknik ataupun ilmu murni. Itu benar-benar seram. Terus ada elektronika lanjut. Elektronika lanjut ini termasuk menurut orang-orang, sebagian orang ini termasuk expert, gak sampai ke kompleks. Lalu ada mekanika lanjut, ini juga masuk ke kompleks. Terus ya ini Hamiltonian. Lalu ada gelombang ini juga masuk ke ranah expert karena gelombang itu banyak materi dan itu dasar dari untuk yang mau ngambil kakak geo itu harus bagus ini gelombangnya. Harus bergelombang. Nah, terus ada listrik magnet. Listrik magnet juga sama. Listrik magnet itu mempelajari tentang ya listrik dan magnet. Apa bedanya dengan elektronika? Bedanya itu lebih kepada lebih ngebahas magnetnya. Kalau elektronika ini kan lebih ke rangkaian. Nah, kalau listrik magnet itu lebih ke perhitungannya. Nah, terus ada eksperimen fisika 2. Eksperimen fisika 2 sama aja kayak yang tadi, cuman apa yang kita eksperimenkan ini jauh lebih wah gitu. Salah satunya ini sebagai contoh, kita membuktikan apakah ada aether di dunia ini atau tidak. Nah, nanti kalian bisa dieksperimenkan, dibuktikan apakah ada atau tidak di mata kuliah ini. Lanjut kita ada termodinamika. Termodinamika ini entah kenapa lanjutan dari fisika modern, saya nggak begitu mengerti, tapi termodinamika ini membahas tentang suhu tentu saja, dan ya bagaimana cara kerja suhu di alam semesta ini. Lanjut kita ada fisika kuantum, membahas yang kecil-kecil yang tidak kasat mata. Saking kecilnya itu di fisika kuantum, di dunia fisika kuantum itu mereka tidak mengenal adanya waktu, sampai saking kecilnya. Dan ini juga harus bisa ini
dan ini. Makanya fisika kuantum ini gabungan dari segalanya, jadi dimasukkan ke dalam level stres. Oke. Terus ada fisika statistika. Statistika juga sama. Ini juga lanjutan dari metode pengukuran fisis, terus dieksperimenkan, lalu kita dapatkan pendataannya menggunakan data-data statistik. Jadi fisika statistik. Nah, lanjut ada optika. Optika ini dia masuk ke sini. Jadi dia nggak begitu stres. Itu lanjutan dari listrik magnet. Kebanyakan optika itu membahas tentang cahaya karena cahaya juga gelombang elektromagnetik, jadi listrik magnet juga. Oke. Nah, lanjut ke fisika komputasi. Fisika komputasi ini dia di sini. Fisika komputasi itu sebenarnya kembali lagi menghitung sesuatu yang dasar, seperti menghitung fisika dasar 1-2, tetapi dengan bantuan komputer. Jadi kita memprogram komputer untuk menjawab soal-soal di fisika dasar 1, fisika dasar 2. Kenapa? Karena komputer itu lebih akurat dan mereka bisa menghitung sampai 1000 kemungkinan dan lebih. Bukan kemungkinan ya, apa istilahnya? 1000 perhitungan lebih lah, 1 juta perhitungan lebih, agar datanya akurat. Kemudian ada fisika komputasi 2. Nah, mulai dari sini ini bukan ranah saya, dalam artian saya belum pernah berpengalaman terhadap keempat ini. Ini dari cutting saya. Menurut cutting saya, fisika komputasi ini dia masuknya di kompleks, fisika zat padat juga masuk ke kompleks, fisika inti dia masuk ke kompleks, dan machine learning juga ke kompleks. Oke, begitu saja matkul tier list pada season kali ini. Terima kasih sudah menonton, thank you banget dan mungkin harus dikatakan bahwa kedepannya bukan saya lagi yang bakal menemani waktu kalian. Ini adalah bisa jadi konten terakhir di periode saat ini. Jadi saya mewakili dari para konten kreator mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah berada di sini mendukung kami menonton video ini sampai akhir lagi. Oke, ya seperti biasa, like kalau misalnya suka video ini dan dislike kalau nggak suka. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.